Bab 5237 Mengampuni hidupmu. Apa? Humazi langsung bersemangat ketika mendengarnya. Apa katamu? Apakah ini berarti arwah bangsaku masih ada? Yu Wuji mengangguk, seharusnya begitu. Metode kultivasi istana Dao jahat cukup istimewa, dan bisa memurnikan jiwa orang lain untuk digunakan sendiri. Dia mengambil begitu banyak jiwa dari keluarga Hu. Saya khawatir dia tidak bisa memurnikan mereka semua sekaligus. Mungkin saja beberapa jiwa mereka masih ditawan. Mata Humazi berkaca-kaca karena kegembiraan. Hebat. Hebat. Selama semangat itu masih ada, rakyatku masih punya harapan untuk kebangkitan. Dev pun menghela napas lega. Ia menepuk bahu Humazi dan berkata, Tuan Hu, jangan khawatir. Kami pasti akan menyelamatkan jiwa rakyat kami dan membiarkan mereka beristirahat dengan tenang. Aku juga bisa membantu. Aku bisa mencari kesempatan untuk bertanya kepada saudaraku tentang keberadaan arwah keluarga Hu. Kau juga tahu bahwa di kuil jalan jahat, ada aula-aula cabang yang menampung arwah orang mati, arwah para dewa, dan sebagainya. Kalau tidak ada yang bisa membantumu mencari, kau bisa dengan mudah menemukannya. Yu Wuji berkata cepat-cepat. Dia mengatakan ini hanya untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Hanya jika dia berguna, dia bisa menyelamatkan hidupnya. Dev melirik Yu Wuji yang tampak seperti anjing tersesat, lalu berkata dengan dingin, untuk saat ini, aku akan mengampuni nyawamu. Namun, jika kau berani berbuat jahat, aku berjanji akan menghancurkan jiwamu dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Yu Wuji buru-buru bersujud, saya tidak berani, saya tidak berani. Tuan Dev, tenang saja, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari tahu informasinya, dan saya tidak berani berbohong. Ia sudah ditakut-takuti oleh Nan Batian, dan beruntung masih hidup saat ini. Bagaimana mungkin ia berani memikirkan hal lain? Ia menghela napas lega, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Hu masih begitu marah mendengar ini hingga giginya gatal. Permusuhan berdarah antar anggota sukunya bergejolak di hatinya. Ia menatap penyihir Yu Yue yang gemetar, dan secercah kekejaman terpancar di matanya. Ia berjalan menuju Yu Yue selangkah demi selangkah. Yu Yue begitu ketakutan hingga wajahnya memucat dan ia menyusut, lalu bersembunyi di balik Yu Wuji. Ayah, selamatkan aku, teriak Yu Yue, suaranya penuh ketakutan. Kelopak mata Yu Wuji berkedut liar, tetapi dia tetap menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Humazi. Bahkan nyawanya sendiri ada di tangan orang lain, jadi bagaimana mungkin ia berani peduli dengan hidup atau mati putrinya. Ia hanya bisa berpura-pura tidak mendengarnya dan menancapkan kukunya dalam-dalam ke telapak tangannya untuk menyembunyikan rasa malunya. Humazi menarik Yu Yue keluar dari belakang Yu Wuji dan menyeretnya ke aula samping seperti anjing mati. Tangisan Yu Yue segera berubah menjadi isak tangis yang tertahan, dan kemudian menjadi erangan kenikmatan. Di luar aula samping, tubuh Yu Wuji sedikit gemetar, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dev menatapnya dengan dingin, tetapi tidak menghentikannya. Beberapa utang memang harus dilunasi. Namun dia sangat mengagumi Humazi yang sangat jago di ranjang. Setengah jam kemudian, Humazi keluar dari aula samping dengan ekspresi puas. Yu Yue mengikutinya, dan tatapan yang ia berikan kepada Humazi tidak mengandung amarah atau kebencian, melainkan sedikit kepuasan. Ini jelas berarti Anda menikmati kesenangan dan telah merasakan manisnya. Dev, ayo pergi, kata Humazi. Dev mengangguk dan menatap Yu Wuji, aku memberimu waktu 3 hari. Aku ingin tahu keberadaan jiwa keluarga Hu. Setelah 3 hari, aku akan datang menemuimu lagi. Ya, Yu Wuji menjawab dengan cepat. Mereka bertiga meninggalkan Istana Iblis Hitam, dan Nan Batian berkata dengan suara berat, sebagian besar pasukan di Gunung Jiupan berkolusi dengan Istana Iblis Hitam. Bahkan ketika keluarga Hu dihancurkan, banyak pasukan yang terlibat. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi mereka sekaligus? Mata Dev berkilat dingin, itulah yang kumaksud. Karena kita akan bertindak, sekalian saja kita potong rumput liar dan cabut akarnya untuk menghindari masalah di masa mendatang. Humazi bahkan lebih bersemangat untuk bertarung, sudah waktunya untuk menghadapi mereka. Mereka bertiga segera mulai menghadapi pasukan di Gunung Jiupan. Dengan Nan Batian di sekitar, beberapa pasukan kecil dihancurkan hanya dengan lambaian tangan mereka. Dalam waktu kurang dari sehari, puluhan pasukan, besar dan kecil, di Gunung Jiupan sebagian besar musnah, darah mengalir seperti sungai, dan ratapan ada di mana-mana. Kekuatan-kekuatan yang pernah mengandalkan Istana Iblis Hitam untuk menindas orang lain bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan dan hancur total. Bab 5238, rasa yang belum pernah ada sebelumnya. Di dalam aula utama Istana Setan Hitam, bau darah belum hilang. Yu Wuji memandangi mayat-mayat yang tergeletak di tanah, lalu melirik ke arah aula samping. Kepatuhan di matanya telah lama tergantikan oleh kekejian. Dia perlahan berdiri tegak, jari-jarinya di bawah jubah hitam berubah putih karena kelelahan, dan tatapan merendahkan yang baru saja dia tunjukkan kepada Dev menghilang. Ayah, Yu Yue berjalan dengan takut-takut, dengan noda masih di roknya. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Yu Wuji. Yu Wuji tiba-tiba menoleh, dan mata merahnya membuat Yu Yue gemetar seluruh tubuhnya. Dia maju beberapa langkah dan mencengkeram pergelangan tangan putrinya, suaranya penuh amarah yang tertahan, penghinaan. Ini penghinaan terbesar yang pernah dialami Istana Iblis Hitamku dalam 100 tahun.
Aku ayah yang tidak kompeten, dan aku membiarkanmu diperlakukan oleh hantu tua hina seperti itu. Ayah, tolong jangan seperti ini. Yuyue malah lebih tenang. Ia mengangkat kepalanya dengan rona merah aneh di wajahnya. Meskipun Hu masih sudah tua, dia jauh lebih baik daripada murid-muridmu. Lagi pula, dia benar-benar memberiku rasa yang belum pernah kualami sebelumnya. Anda. Yu Uji sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia tercekik oleh cahaya nakal di mata putrinya dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia menepis tangan Yuyue, membalikkan badan, menatap awan gelap yang bergulung di luar aula, lalu menggumamkan beberapa patah kata dari sela-sela giginya, Dev. Hu Mazi, perseteruan ini tak terdamaikan. Yuyue merapikan pakaiannya yang berantakan dan berjalan ke sisi ayahnya, suaranya menjadi muram, ayah, sekarang bukan saatnya kita pamer. Dengan dukungan Dev dari Nanbatian, tidak ada tempat bagi kita di surga keempat. Aku tahu. Yu Uji menarik napas dalam-dalam, kilatan tajam melintas di matanya, Dev pikir dia bisa mengendalikan segalanya dengan mengampuni nyawaku. Dia meremehkanku, Yu Uji. Karena dia punya dendam terhadap istana Dao Jahat, maka kita akan pergi ke istana Dao Jahat. Maksudmu, kau ingin mencari paman keduamu? Mata Yuyue berbinar. Oke. Yu Uji mengangguk, pamanmu, Yu Wuxi, memiliki status tinggi di istana Dao Jahat. Meskipun Dev bilang dia hanya punya sedikit jiwa, dengan kekuatan istana Dao Jahat, pamanmu bisa dengan mudah membangun kembali tubuhnya. Selama kita menggabungkan kekuatan istana Dao Jahat, kita pasti bisa memastikan Dev mati tanpa tempat pemakaman. Dia berjalan ke sudut, mengulurkan tangan dan meraba-raba di bawah ubin lantai yang longgar sebentar, lalu mengeluarkan sebuah kantong penyimpanan hitam. Ini adalah harta karun yang dikumpulkan oleh istana iblis hitam kita selama beberapa generasi, cukup bagi kita untuk membuka pintu-pintu di surga kelima. Berkemaslah, kita pergi sekarang. Yuyue menanggapi dan berbalik untuk mengemasi barang-barangnya. Yu Uji menatap aula kosong itu, senyum sinis tersungging di bibirnya. Dev, apa kau pikir aku akan membantumu menemukan jiwa keluarga Hu? Tunggu, sebentar lagi aku akan membiarkanmu menyaksikan jiwamu dimurnikan oleh aula Dao Jahat dengan mata kepalamu sendiri. Ayah dan anak itu memanfaatkan malam itu untuk menghindari para biksu yang berpatroli dan diam-diam meninggalkan istana iblis hitam. Sebelum pergi, Yu Uji sengaja menghapus semua jejak, seolah-olah tidak ada seorang pun yang pernah tinggal di sana. Pada saat yang sama, Dev, Nanbatian dan Hu Mazi berdiri di luar gerbang Gunung Cilianmen. Gerbang Cilian dibangun menghadap gunung. Totem ular raksasa diukir di kedua sisi gerbang, memancarkan suasana suram. Saat itu, para penjaga di depan gerbang gunung sudah menyadari gerakan yang tidak biasa itu. Mereka menghunus senjata dan menatap 3 orang di depan mereka dengan waspada. Siapa kau? Beraninya kau menerobos gerbang Cilianku? Teriak penjaga terdepan dengan tegas. Hu Mazi melangkah maju dengan senyum ganas di wajahnya, katakan pada tuanmu bahwa kakek Hu ada di sini untuk membalas dendam padanya. Biarkan peri ular merah itu keluar dan mati. Wajah para penjaga berubah, mereka secara alami mengenali Hu Mazi. Selama periode ini, nama Dev dan Hu Mazi terkenal di Gunung Jiupan. Jadi itu kamu, sisa-sisanya. Seorang penjaga mencibir, kalian bertiga ingin menantang sekte Cilian kami. Kalian hanya melebih-lebihkan kemampuan kalian sendiri. Bab 5239, balas dendam padamu. Jangan bicara omong kosong. Mata Dev berkilat tajam, kalau kau tidak mau mati, minggirlah. Sombong, ayo, teriak penjaga terdepan dengan marah dan menyerbu ke depan. Nanbatian tertawa terbahak-bahak dan mengambil inisiatif untuk menyapanya. Dia berkelebat dan bergerak di antara para penjaga bagaikan hantu, tinjunya berjatuhan bagaikan meteor. Dor, dor, dor. Jeritan terdengar silih berganti. Para penjaga benar-benar tak berdaya dan dipukuli hingga tewas satu persatu oleh Nanbatian. Rentan, Nanbatian mengerucutkan bibirnya dengan jijik dan menendang gerbang sekte Cilian hingga terbuka. Tuan Dev, Tuan Hu, ayo masuk. Mereka bertiga berjalan berdampingan memasuki sekte Cilian. Para murid yang mereka temui di sepanjang jalan melangkah maju untuk menghentikan mereka, tetapi mereka semua terbunuh oleh pedang pembunuh naga Dev. Meskipun para pengikut sekte Cilian pandai menggunakan racun dan mengendalikan ular, dalam menghadapi kekuatan absolut, metode ini tidak layak disebutkan sama sekali. Tak lama kemudian, mereka bertiga pun tiba di aula utama sekte Cilian. Peri ular merah sedang duduk di singgasana di tengah aula, menatap mereka dengan wajah muram. Di sampingnya berdiri puluhan master dari alam abadi bumi, dan mereka jelas sudah siap. Dev, Hu Mazi, beraninya kalian menerobos masuk ke sekte Cilian milikku. Peri Cilian berkata dengan dingin, sepertinya aku terlalu ceroboh saat membiarkanmu melarikan diri terakhir kali di Gunung Sepan. Peri Cilian, berhentilah bicara omong kosong. Mata Hu Mazi berkilat-kilat penuh dendam. Dulu, kau ikut serta dalam pembantaian keluarga Huku. Hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Hanya kalian. Peri ular merah mencibir, jangan lupa, aku sekarang adalah dewa bumi tingkat 4, dan aku punya banyak sekali bawahan. Tak satu pun dari kalian akan pergi hidup-hidup hari ini. Ya. Nanbatian melangkah maju, dan auranya tiba-tiba meledak, kalau begitu aku ingin melihat seberapa kuat dirimu, alam abadi bumi tingkat keempat.
Aura puncak tingkat ketujuh alam abadi duniawi turun bagai gunung, dan wajah peri ular merah serta para guru di sekelilingnya tiba-tiba berubah drastis, dan mereka kesulitan bernapas. Bumi alam abadi tingkat ketujuh. Mata peri ular merah dipenuhi ketakutan. Ia tak pernah menyangka Dev dan Hu Mazi akan menemukan penolong sekuat itu. Mulai, Nanbatian memberi perintah dan bergegas maju terlebih dahulu. Dia sangat cepat dan langsung tiba di depan seorang ahli alam abadi duniawi tingkat ketiga dan menjatuhkannya dengan satu pukulan. Melihat hal itu, para master lainnya pun bergegas maju untuk menyerang, namun dengan mudah dihalau oleh Nanbatian. Dev menghadapi peri ular merah. Peri ular merah tahu bahwa dirinya bukan tandingannya dan ingin melarikan diri, tetapi dihalangi oleh pedang pembunuh naga Dev. Mau lari kemana kau? Dev mendengus dingin, dan pedang pembunuh naga, dengan energi pedang emas, menebas peri ular merah. Peri ular merah hanya mampu bertahan dan segera terjatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Luka terus muncul di tubuhnya, dan darah mengotori jubah merahnya. Hu Mazi berada di pihak lawan, membersihkan murid-murid yang tersisa. Jimatnya bagaikan sabit malaikat maut, merenggut nyawa setiap kali diayunkan. Ia ingin membuat mereka yang terlibat dalam perang genosida membayar harga yang mahal. Pertempuran itu berakhir dengan cepat. Nanbatian sendirian membunuh semua penguasa alam abadi bumi dari Sekte Cilian. Peri ular merah terluka parah oleh Dev dan jatuh ke tanah, lalu sekarat. Hu Mazi menghampiri peri ular merah dengan senyum kejam di wajahnya. Peri ular merah, kau tidak menyangka akan berakhir seperti ini, kan? Saat kau membasmi keluarga Huku, apa kau pernah berpikir akan ada pembalasan? Peri ular merah mengangkat kepalanya dengan susah payah, matanya dipenuhi rasa enggan dan takut. Hu Mazi, kau tak bisa membunuhku. Aku murid sekte luar lembah 10.000 racun surga kelima. Jika kau membunuhku, lembah 10.000 racun tak akan membiarkanmu pergi. Lembah 10.000 racun. Hu Mazi mencibir, begitu aku membalas dendam, tentu saja aku akan pergi dan membalas dendam pada mereka. Kau harus memikirkan dirimu sendiri dulu. Bab 5240, Tempat Menginap. Yu Uji berkata bahwa ketika berurusan dengan keluarga Hu, ada juga lembah 10.000 racun tingkat kelima. Dia tidak pernah menyangka bahwa peri ular merah sebenarnya adalah murid lembah 10.000 racun. Dia menangkap peri ular merah dan menyeretnya ke aula samping seperti anjing mati. Dalam beberapa jam berikutnya, jeritan dan permohonan belas kasihan peri ular merah terus terdengar dari aula samping. Suaranya semakin melemah, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Ketika Hu Mazi berjalan keluar dari aula samping, dia tersenyum puas dan tubuhnya berlumuran darah. Tepat sekali. Hu Mazi berkata, iblis perempuan ini akhirnya membayar harga nyawa rakyatku. Dev mengangguk, baiklah, Sekte Cilian telah dihancurkan oleh kita. Selanjutnya, kita akan menunggu kabar dari Yu Uji. Mereka bertiga meninggalkan Sekte Cilian, menemukan lembah terpencil, dan kemudian pergi ke menara penekan iblis untuk beristirahat. Pertempuran selama beberapa hari terakhir telah menghabiskan banyak energi spiritual mereka, dan mereka perlu memulihkan diri. Ketika Hu Mazi memikirkan balas dendamnya yang hebat, dia begitu gembira hingga tidak bisa tidur dan menarik Nanbatian untuk minum. Dev sedang bermeditasi di samping, mengkonsolidasikan kultivasinya. Dia tahu bahwa setelah mencapai level kelima, dia akan menghadapi tantangan yang lebih besar dan dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. 3 hari berlalu dengan cepat. Dev, Hu Mazi dan Nanbatian datang ke Istana Setan Hitam lagi. Namun, sesampainya di pintu gerbang istana, mereka mendapati keadaan sangat sepi dan tidak ada penjaga. Ada yang salah. Dev mengerutkan kening, kenapa sepi sekali? Hu Mazi juga merasa ada yang tidak beres. Ia melangkah maju dan menendang pintu istana hingga terbuka, sambil berteriak, Yu Uji. Keluar, kakek Humu ada di sini. Aula itu kosong, tanpa seorang pun yang terlihat. Noda darah di tanah telah mengering, dan sudut-sudutnya ditutupi sarang laba-laba, seolah-olah tidak ada orang yang tinggal di sana untuk waktu yang lama. Di mana orangnya? Tanya Hu Mazi ragu, apakah dia melarikan diri? Dev berjalan ke aula dan mengamati lingkungan sekitarnya dengan saksama. Ia mendapati semua harta karun dan berkas di aula itu telah hilang, tampaknya sengaja diambil oleh seseorang. Kita telah tertipu. Ekspresi Dev berubah sangat buruk. Yu Uji sama sekali tidak membantu kami mendapatkan informasi. Dia sudah lama kabur. Apa? Hu Mazi langsung murka. Bajingan tua ini. Beraninya dia mempermainkan kita. Aku harus menemukannya dan mengulitinya hidup-hidup. Dia berteriak-teriak dan mengumpat di aula, gemetar karena marah. Ekspresi Nanbatian pun berubah muram, aku tak menyangka Yu Uji begitu licik dan berani mempermainkan kita. Dev menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang, jangan marah, percuma saja marah sekarang. Yu Uji sudah kabur, kita hanya bisa pergi ke surga kelima untuk mencari tahu sendiri informasinya. Itu benar. Hu Mazi menggertakkan giginya dan berkata, kita akan pergi ke surga kelima sekarang, menemukan aula cabang aula jalan jahat, dan menyelamatkan jiwa rakyatku. Nanbatian mengangguk, oke, surga kelima lebih makmur daripada surga keempat, dan sumber daya kultivasinya juga lebih kaya, yang tepat untuk meningkatkan kekuatanku. Mereka bertiga pun langsung memutuskan untuk pergi ke surga kelima. Mereka merobek kehampaan bersama Nanbatian dan terbang menuju surga kelima.
Melewati celah angkasa, ketiganya tiba di surga kelima. Energi spiritual langit dan bumi di surga kelima beberapa kali lebih kaya daripada energi spiritual di surga keempat, membuat mereka langsung merasa segar. Pegunungan di sini bahkan lebih megah, langitnya berwarna ungu muda, dan udaranya dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya. Dev mengangguk, mari kita cari tempat tinggal dulu, lalu cari tahu informasi tentang cabang balai Dao Jahat. Tepat saat Dev dan rekan-rekannya sedang mencari tempat bermalam di surga kelima, jauh di dalam istana Raja Dewa, di sebuah istana yang megah, kepala istana keempat tengah berdiri di dekat jendela. Dia mengenakan gaun putih polos, rambut hitamnya seperti air terjun, wajahnya cantik, tetapi ada sedikit ketenangan di antara alisnya yang tidak sesuai dengan usianya. Bab 5241 Kota Suci Pedang. Kepala Istana ketujuh mengirim pesan bahwa Dev telah meninggalkan surga ketiga. Kekuatan Dev tak terduga dan Kepala Istana ketujuh bukanlah tandingannya. Selain itu, Dev juga berkonflik dengan Istana Jalan Jahat dan membunuh orang-orang dari Istana Jalan Jahat. Seorang pelayan melapor dengan lembut. Master Istana keempat berbalik, memainkan liontin giok di tangannya, dengan sedikit kejutan di matanya, seorang dewa tingkat 5 yang tersebar bisa mengalahkan Master Istana ketujuh. Dev ini variabel yang menarik. Pelayan itu membungkuk dan berkata, Kepala Istana ketujuh juga mengatakan bahwa dia telah mengikuti instruksi Kepala Istana dan tidak sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Dev. Dia hanya mengujinya sedikit. Oke sekali. Kepala Aula keempat mengangguk. Kuil sudah lama dirundung masalah. Kaum konservatif itu sekelompok orang keras kepala yang hanya tahu cara mempertahankan cara lama. Jika kita bisa mendapatkan bantuan dari orang-orang seperti ini, jalan menuju reformasi mungkin akan lebih mulus. Dia merenung sejenak, lalu berkata kepada pelayan itu, Yun Xiu, pergilah ke surga keempat sendiri. Jika Istana Dao Jahat mempermalukan Dev, kau bisa membantunya dengan tepat, tapi jangan terlalu menyinggung Istana Dao Jahat. Kuil kita, bahkan seluruh klan dewa, sudah punya terlalu banyak musuh. Tidak mudah memprovokasi kekuatan seperti kuil Jalan Jahat. Kedepannya, kita juga harus belajar untuk tidak mencolok. Ketika kita tidak punya kekuatan absolut, kita selalu bertindak superior dan mudah dikalahkan. Baik, Tuan Istana, jawab pelayan bernama Yun Xiu. Kepala Istana keempat memberi instruksi, temukan Dev dan katakan padanya bahwa masa lalu telah dimaafkan. Kuil bersedia berdamai dengannya. Jika dia membutuhkan sesuatu, Istana keempat akan membantunya. Mata Yun Xiu bergerak sedikit, Tuan Istana ketiga. Sudahlah. Nada bicara Master Istana keempat berubah dingin, jika dia ingin mati, aku tidak akan menghentikannya, tapi jangan coba-coba menyeret seluruh kuil bersamanya. Pada saat yang sama, pemandangan di Istana Master Istana ketiga sangat berbeda. Kepala Istana ketiga mengenakan jubah emas dan wajahnya tampak menyeramkan. Setelah mendengarkan laporan bawahannya, ia menggebrak meja dan meraung, sampah. Dia bahkan tidak bisa mencapai alam abadi longgar tingkat 5. Kurasa dia seharusnya tidak lagi menjadi Kepala Istana ketujuh. Biksu utusan di bawah gemetar dan berbisik, Kepala Istana ketujuh adalah orangnya Kepala Istana keempat. Kepala Istana keempat hanya memintanya untuk mengujinya. Kurasa orang ini tidak benar-benar bekerja keras. Sekarang Dev telah meninggalkan surga ketiga, apa yang harus kita lakukan? Kepala Aula ketiga menarik napas dalam-dalam, matanya berkilat tajam, Dev. Dia hanya badut, dan beraninya dia menantang keagungan kuil. Sampaikan perintahku, suruh Master Istana ke-6 dari langit ke-6 segera pimpin orang-orang untuk menemukan Dev. Bunuh Dev dengan cara apapun. Jika Dev dibiarkan meninggalkan surga ke-6 hidup-hidup, maka posisi Master Istana ke-6 akan diwariskan kepada orang lain. Baik, biksu pembawa pesan itu mengangguk dan segera mundur. Kepala Istana ketiga menatap aula kosong, dan seringnya muncul di bibirnya, Kepala Istana keempat, kau ingin memenangkan hati Dev. Naif sekali. Variabel seperti itu harus disingkirkan secepat mungkin. Kami adalah elit klan dewa, dan kami lebih unggul dari para kultivator manusia itu. Tapi kau memilih untuk menurunkan statusmu. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kepala Istana ketiga dan Kepala Istana keempat berselisih satu sama lain, dan masing-masing dari mereka mewakili kekuatan yang berbeda di kuil. Akan tetapi, Master Istana keempat memegang ordo Raja Ilahi di tangannya, jadi Master Istana ketiga tidak berani melakukan apapun padanya. Surga kelima. Di luar kota besar bernama Sword Saint City, 3 sosok perlahan mendekat. Mereka adalah Dev, Humazi, dan Nan Batian. Kota suci pedang ini sungguh luar biasa. Humazi memandangi tembok kota di depannya yang tingginya 100 kaki. Rune-rune berbentuk pedang yang tak terhitung jumlahnya terukir di dinding, dan energi pedang ada di mana-mana. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak mengaguminya. Nan Batian mengangguk dan berkata, kota suci pedang adalah tanah suci kultivasi pedang yang terkenal di surga kelima. Semua kultivator di sini mahir dalam ilmu pedang. Ada banyak master di kota ini, dan bahkan banyak kultivator pedang tingkat ke-7 alam abadi bumi. Tatapan Dev menyapu tembok kota, merasakan kekuatan pedang membubung tinggi ke langit, dan secerca minat melintas di matanya. Oh. Mereka semua adalah kultivator pedang. Menarik. Bab 5242, pukul dia. Dia sendiri juga pandai menggunakan pedang, dan pedang pembunuh naga adalah senjata ajaib.
Tentu saja, dia penasaran dengan kota para pembudidaya pedang seperti itu. Ayo masuk dan lihat, saran Dev. Nanbatian menatap tembok kota Jianseng yang menjulang tinggi, mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepalanya, aku tidak mau masuk. Aku akan menunggumu di luar kota. Dev berhenti sejenak dan menoleh menatapnya, kenapa? Apa ada yang salah dengan kota suci pedang ini? Mata Nanbatian berkedip, menghindari tatapan Dev, dan dia berkata dengan samar, tidak apa-apa, hanya saja. Aku tidak terbiasa dengan aturan kota ini. Kau bisa masuk dan mencari informasi, lebih aman bagiku untuk menemuimu di luar kota. Aura di sekelilingnya tampak sedikit tegang, dan jelas itu bukan sekadar karena tidak terbiasa dengan aturan. Melihat dia tidak mau berkata lebih banyak, Dev tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Setelah sekian lama bersama, ia tahu bahwa meskipun Nanbatian terlihat kasar, ia sebenarnya teliti. Karena ia memilih untuk tinggal di luar kota, ia pasti punya alasan tersendiri. Mungkin ada perselisihan di kota suci pedang di masa lalu, atau mungkin ada seseorang di kota ini yang tidak ingin ditemuinya. Oke. Dev mengangguk dan berkata, kita akan keluar secepatnya. Hati-hati di luar kota. Yakinlah. Nanbatian menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang putih, sekalipun Dewa Bumi tingkat 8 datang dan aku tak dapat mengalahkannya, bukankah aku akan melarikan diri saja? Dev tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan menuju gerbang kota bersama Humasi. Begitu tiba di gerbang kota, Humasi tertarik dengan pemandangan di tembok kota. Saya melihat sesosok berdiri di setiap menara panah di kedua sisi gerbang kota. Di sebelah kiri adalah seorang pendekar pedang berbaju hijau, dengan wajah tegas, pedang panjang di punggungnya, dan matanya sedikit terpejam, seolah-olah sedang kesurupan. Di sebelah kanan adalah seorang wanita berpakaian putih dengan tubuh ramping, pedang panjang di tangannya menunjuk diagonal ke tanah, dan tatapan matanya tampak seperti peri yang bukan dari dunia ini. Keduanya berdiri saling berhadapan dari kejauhan, tidak bergerak, seperti dua patung. Apa yang mereka berdua lakukan? Berdiri di sini sebagai hukuman. Humasi menggaruk kepalanya dan bergumam, posturnya cukup standar, tapi tidak bergerak. Apa kamu tidak lelah? Dev menyipitkan matanya dan menatap mereka berdua. Dia dapat merasakan adanya sisi tak kasat mata yang terjalin dan bertabrakan di antara keduanya. Pendekar berbaju biru itu dikelilingi oleh niat pedang yang mendominasi dan ganas, seperti pedang tajam yang terhunus dari sarungnya, siap untuk memotong apapun di dunia. Niat pedang wanita berbaju putih itu selembut air, namun sangat fleksibel. Kelihatannya lembut, tetapi mampu melenyapkan semua serangan. Mereka bertarung dengan pedang, kata Dev perlahan. Anggar, Humasi semakin bingung. Aku tidak melihat mereka bertarung. Ini adalah kompetisi niat pedang. Dev menjelaskan, ini tentang memahami cara menggunakan pedang dan mengendalikan kekuatannya, yang lebih berbahaya daripada bertarung dengan pedang dan senjata sungguhan. Begitu niat pedang satu pihak hancur, paling banter hati dao mereka akan rusak, paling buruk kultivasi mereka akan sia-sia belaka. Humasi tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan berseru, wow, mereka bisa berduel tanpa harus bertarung. Orang-orang di kota suci pedang memang berbeda. Dev tidak lagi memperhatikan mereka berdua dan hendak membawa Humasi ke kota ketika tiba-tiba terdengar auman binatang yang melengking. Minggir, minggir. Saya melihat seorang pemuda berpakaian brokat, menunggangi seekor binatang yang menyerupai singa tetapi bermata tiga, berlari menuju gerbang kota. Binatang itu sangat besar, dan keempat kukunya menghentak tanah, memercikkan awan debu. Ia bergerak sangat cepat. Pejalan kaki di jalan berteriak dan menghindar karena takut tertabrak. Melihat binatang buas itu hendak menerjang ke arah Dev, Humasi tanpa sadar ingin menarik Dev menjauh, tetapi Dev menahan tangannya. Dev berdiri di tempatnya, wajahnya tenang. Ia tidak menghindar maupun mundur. Ia hanya diam memperhatikan binatang buas dan pria berbaju brokat yang berlari ke arahnya. Pengadilan kematian. Melihat Dev berani menghalangi jalannya, pria berbaju brokat itu memancarkan kilatan amarah di matanya. Alih-alih melambat, ia menepuk kepala binatang buas itu dan berkata, pukul dia. Binatang itu tampaknya mengerti perintah itu, membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan taringnya yang tajam, dan menyerbu ke arah Dev. Bab 5243, kamu membual. Pada saat kritis ini, sesosok muncul di depan Dev seperti hantu. Dia adalah seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian linen kasar, bertubuh rata-rata dan berpenampilan sederhana, seperti pandai besi biasa. Namun dia bergerak secepat kilat dan langsung meninju kepala binatang itu. Tidak ada momentum yang mengguncang bumi, tidak ada kecemerlangan yang cemerlang, bahkan fluktuasi energi spiritual dalam kepalan itu sangat lemah. Namun, singa berkepala tiga yang sangat ganas itu, di bawah pukulan ini, seolah-olah dihantam gunung. Ia meraung melengking, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba berhenti. Ia terhuyung mundur beberapa langkah, matanya penuh ketakutan.
Lelaki berpakaian brokat itu terhuyung karena perubahan mendadak ini dan hampir jatuh dari punggung binatang itu. Ia menenangkan diri, menatap pria parubaya itu, dan berteriak dengan marah, "Siapa kau? Beraninya kau ikut campur dalam urusanku? Kau tahu siapa aku?" Pria parubaya itu meliriknya dengan tenang dan berkata, "Kota Jiansheng punya aturannya sendiri. Di sini, siapapun kau harus mematuhi aturan. Mendominasi dengan mengandalkan kekuatan keluargamu. Tak seorang pun akan menoleransimu." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi tanpa melihat ke arah lelaki berpakaian brokat itu, lalu segera menghilang di antara kerumunan, seakan-akan dia tidak pernah muncul. Lelaki berpakaian brokat itu menatap punggung lelaki parubaya itu, lalu menatap tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya, dan wajahnya pun berubah pucat dan biru. Dia mendengus dingin, senyum menghina muncul di sudut mulutnya, dan berkata kepada para pengikutnya, "Sekelompok orang desa, kalian tidak tahu apa-apa." Dia menepuk kepala singa berkepala tiga, menunggangi binatang itu, dan berjalan menuju kota dengan bangga. Ketika berpapasan dengan Dev, dia sengaja berhenti dan memperhatikan Dev dari atas ke bawah. Melihat Dev hanyalah seorang kultivator dari alam abadi, pria berpakaian brokat sedikit terkejut. Dia baru saja turun dari binatang itu, melambaikan tangannya, dan binatang itu pun menghilang. "Bagaimana seorang pengembara abadi sepertimu bisa sampai di sini?" tanya lelaki berpakaian brokat itu dengan rasa ingin tahu. "Apakah ada aturan bahwa alam Sanxian tidak bisa datang ke sini?" Dev bertanya tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Pria berbaju brokat itu tertegun sejenak, lalu tertawa, "Kau punya nyali. Meskipun wilayahmu tidak tinggi, kau cukup berani. Kenapa kau tidak bersembunyi saja tadi?" "Aku takut, kakiku lemas, aku tidak bisa bergerak." "Dev." Pria berbaju brokat itu tertegun sejenak, lalu tertawa dan berkata, "Orang yang menarik. Kau baru di kota pedang suci, kan? Namaku Zhao Tianyi. Jadilah adikku mulai sekarang. Ikuti aku. Tahukah kau asal-usul namaku? Tianyi, Tianyi, di surga ini, akulah nomor satu." "Bene. Kau membual," kata Dev dengan tenang. "Kamu tidak percaya?" tanya Zhao Tianyi. Dev menggelengkan kepalanya, "Tidak, kecuali kau bisa menunjukkan kemampuanmu padaku, aku tidak bisa menganggap orang yang sombong sebagai kakakku. Semua orang tahu namaku, Zhao Tianyi, tapi kamu tidak mempercayainya. Aku punya sejuta batu abadi di sini, kau bisa menggunakannya. Kalau tidak cukup, beritahu saudaramu." Zhao Tianyi langsung mengeluarkan tas penyimpanan, yang berisi jutaan batu abadi. Dev memperhatikan dan menyadari bahwa orang ini tidak sedang membual, dia benar-benar memiliki sejuta batu peri. Orang ini yang dengan santainya memberi seseorang sejuta batu abadi, entahlah dia idiot atau saudara generasi kedua yang murni. "Kakak," Dev menyimpan tas penyimpanannya. "Layak untuk menukar seorang kakak dengan sejuta batu abadi. Hahaha, di kota suci pedang ini, kalau ada yang berani menindasmu, sebut saja namaku, dan kau akan berhasil." Setelah Zhao Tianyi selesai berbicara, dia berbalik dan memasuki kota pedang suci. "Dev, apakah orang ini idiot?" Humazi tak kuasa menahan diri untuk bertanya sambil menatap punggung Zhao Tianyi. "Menerima seseorang begitu saja sebagai adikmu dan memberinya jutaan batu abadi, ini gila. Aku tidak tahu apakah dia bodoh atau tidak, tapi setidaknya perjalanan kita tidak sia-sia." Dev sedikit mengangkat sudut mulutnya, lalu mengikuti Humazi ke kota suci pedang. Setelah memasuki kota, Dev kembali menatap pria dan wanita di gerbang kota. Keduanya masih tak bergerak. Niat pedang kedua belah pihak telah meledak hingga ekstrim. Tak lama lagi kedua belah pihak akan menderita kerugian. Cahaya keemasan melintas di mata Dev, dan niat pedang tak terlihat muncul dalam sekejap. Pria dan wanita di gerbang kota tiba-tiba mengguncang tubuh mereka, dan kemudian mereka berdua menunjukkan ekspresi ngeri, dan melihat ke arah Dev. Tapi Dev mengikuti Humazi ke depan, dan hanya punggung Dev yang terlihat. Bab 5244, Tindakan Tidak Disengaja. Dev dan Humazi mengikuti kerumunan memasuki kota pedang suci. Pemandangan di dalam kota bahkan lebih mengejutkan daripada di luar kota. Jalan-jalan lebar itu ditaburi batu-batu biru tua, dengan deretan bangunan di kedua sisinya, yang sebagian besar memiliki tanda-tanda yang berhubungan dengan pedang tergantung di atasnya, seperti bengkel pemadaman pedang dan paviliun sutra pedang. Di antara para pejalan kaki, kebanyakan dari mereka memiliki pedang di pinggang atau punggung mereka. Meskipun mengenakan pakaian biasa, mereka memancarkan aura yang tajam dan ganas. "Wah, tempat ini seru banget. Aku sampai merasa tegang cuma karena jalan-jalan di jalan." Humazi mengecilkan lehernya dan tanpa sadar menyentuh tas jimat di pinggangnya. Dibandingkan dengan para praktisi pedang di sekitarnya, pakaiannya tampak agak janggal. Dev melihat sekeliling dan berkata dengan suara berat, "Carilah tempat tinggal terlebih dahulu, lalu kumpulkan informasi secara perlahan." Keduanya berjalan di jalan selama sekitar 1 batang dupa dan akhirnya memilih sebuah penginapan bernama Yingkelu. Penginapan ini cukup besar, dengan model 2 pedang raksasa yang bersilangan tergantung di pintu, memancarkan semangat kepahlawanan. Begitu kami memasuki penginapan, seorang pelayan menghampiri kami dengan ramah dan berkata, "Silakan masuk, tuan-tuan. Apakah Anda ingin menginap atau makan? Kita membutuhkan 2 kamar atas untuk hotel," kata Dev. "Oke,
Pelayan itu segera mencatat informasi dan mengantar kedua orang itu ke atas. Kamarnya bersih dan rapi, dan jendelanya menghadap ke jalan, jadi Anda bisa melihat pemandangan luar dengan jelas. Setelah duduk, Humazi duduk di kursi dan menyesap tehnya. Dev, ada begitu banyak kultivator pedang di kota pedang suci, apakah menurutmu ada orang-orang dari istana Dao jahat? Sulit untuk mengatakannya. Dev berjalan ke jendela dan melihat kerumunan yang ramai di jalan. Kuil Dao jahat bertindak secara diam-diam. Karena ini adalah tanah suci bagi para kultivator pedang, meskipun mereka memiliki kuil cabang, mereka mungkin tidak melakukannya secara besar-besaran. Kita harus berhati-hati dan mencari penduduk setempat untuk menanyakan situasinya terlebih dahulu. Pada saat ini, Dev sedikit mengernyit. Ia merasakan kehadiran samar yang mengikuti mereka diam-diam, yang tak pernah berhenti sejak mereka memasuki kota. Ada apa? Humazi memperhatikan ada yang tidak beres dengan Dev dan bertanya. Kita sedang diikuti, bisik Dev, mereka mengikuti kita dari gerbang kota. Humazi tiba-tiba menjadi gugup, apakah pria berbaju brokat itu, Zhao Tianyi? Atau seseorang dari istana Dao jahat? Tidak juga. Dev menggelengkan kepalanya. Itu kultivator wanita. Auranya sangat familiar. Seharusnya itu wanita berbaju putih di gerbang kota. Humazi tertegun sejenak, kenapa dia mengikuti kita? Apa karena kau baru saja menghancurkan kompetisi pedangnya? Itu mungkin. Mata Dev berkedip. Kekuatan pedangnya sangat murni dan kekuatannya tidak lemah. Jangan kita ganggu dia dulu, kita lihat saja apa yang ingin dia lakukan. Keduanya tinggal di dalam ruangan selama sekitar setengah jam, dan Dev berdiri dan berkata, ayo keluar dan cari tempat untuk mendapatkan informasi. Humazi mengangguk dan mengikuti Dev keluar dari penginapan. Begitu mereka berbelok di suatu sudut, sesosok berpakaian putih tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan menghalangi jalan mereka. Kultivator perempuan itulah yang sedang beradu pedang dengan kultivator laki-laki di gerbang kota. Saat ini, raut wajahnya yang sebelumnya tampak halus telah hilang, dan yang tersisa hanyalah tatapan tajam, menatap Dev lekat-lekat. Siapa kau? Kenapa kau mengganggu kompetisi pedangku dengan Qin Feng dari Villa Pedang Ilahi? Sang pembudidaya wanita langsung ke pokok permasalahan, suaranya dingin dan mengandung nada bertanya. Dev menatap kultivator wanita di depannya. Ia tinggi, berwajah cantik, berpakaian putih bersih, dan pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya dingin yang redup. Saya hanya lewat saja, tidak sengaja, kata Dev dengan tenang. Tak disengaja. Kultivator perempuan itu jelas tidak mempercayainya. Meskipun niat pedangmu samar, aku bisa merasakan ada pesona yang sangat istimewa di dalamnya. Ini jelas bukan kebetulan. Siapa kau? Mengapa kau memiliki niat pedang yang begitu murni? Namaku Dev. Soal roh pedang, aku hanya berlatih secara membabi buta. Dev tidak menanggapi dengan rendah hati maupun arogan. Kultivator wanita itu mengamati Dev dari atas ke bawah. Melihat bahwa Dev hanya setingkat makhluk abadi yang tersebar, secercah keraguan melintas di matanya, bisakah makhluk abadi yang tersebar memiliki niat pedang seperti itu? Apa kau pikir aku anak berusia 3 tahun? Sebelum dia selesai berbicara, kultivator wanita itu tiba-tiba bergerak, dan pedang panjang di tangannya berubah menjadi pelangi putih, membawa energi pedang yang tajam, dan menusuk ke arah Dev. Bab 5245, Pemimpin Sekte Pedang. Pedang itu datang cepat dan tajam, dengan momentum yang luar biasa, seolah-olah hendak menembus Dev. Wajah Humazi berubah drastis dan dia berseru, hati-hati. Tatapan Dev terfokus, tak berani lengah. Kekuatan spiritual di tubuhnya langsung bersirkulasi, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya, lalu ia menangkis pedang kultivator perempuan itu. Dentang. Kedua pedang itu saling beradu, menghasilkan suara dentuman logam yang tajam. Gelombang udara yang kuat menyebar ke segala arah, membuat papan nama toko di dekatnya berdengung. Dev hanya merasakan datangnya suatu kekuatan besar, lengannya menjadi sedikit mati rasa, dan tanpa sadar dia mundur 2 langkah. Sang kultivator perempuan juga terkejut dan mundur selangkah, dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Ilmu pedangmu. Kultivator perempuan itu menatap pedang pembunuh naga di tangan Dev dan gerakan pedang yang baru saja dilakukannya, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, apakah ini teknik pedang dari Sekte Pedang? Hati Dev tergerak. Ia tak pernah menyangka kultivator wanita ini ternyata bisa menguasai ilmu pedang Sekte Pedang. Ia ingat bahwa ketika berada di surga ketiga, ia memang telah mempelajari beberapa teknik pedang di reruntuhan Sekte Pedang yang telah hancur. Di saat-saat putus asa, ia secara tidak sadar menggunakannya. Aku tidak tahu Sekte Pedang apa itu. Aku sendiri yang menemukan teknik pedang ini, bantah Dev. Kultivator perempuan itu menggelengkan kepalanya, tatapannya semakin tajam, mustahil. Inti dan pesona teknik pedang ini jelas merupakan teknik pedang Liu Yun, milik Sekte Pedang. Meskipun kau hanya menggunakan sedikit kekuatanmu, aku tidak akan pernah salah. Siapa kau? Apakah kau murid Sekte Pedang? Dev tetap diam. Ia tidak mau mengakuinya. Lagi pula, Sekte Pedang telah hancur, dan ia bukan lagi murid resmi Sekte Pedang. Melihat Dev diam saja, kultivator perempuan itu mengira Dev telah mengalah, dan nadanya sedikit melunak, namaku Ling Sue, dan aku juga murid Sekte Pedang. Jika kau benar-benar anggota Sekte Pedang, maka kita berasal dari sekte yang sama, dan tidak perlu bertengkar. Sudah kubilang, aku bukan murid Sekte Pedang.
Dev mengerutkan kening, apa yang kamu inginkan? Aku ingin tahu di mana kamu mempelajari ilmu pedangmu. Ling Sui menatap Dev lekat-lekat, sekte pedang telah hancur di surga ketiga. Selain kami para murid yang telah naik, hanya sedikit orang yang mengetahui ilmu pedang sekte pedang. Dev mengerti dalam hatinya bahwa tampaknya Ling Sui memang seorang murid sekte pedang yang telah naik dari surga ketiga. Dia berpikir sejenak dan berkata, aku memang mempelajari beberapa teknik pedang di reruntuhan surga ketiga, tapi aku tidak tahu kalau itu adalah sekte pedang. Mata Ling Sui berkilat sedih, jadi begitulah, reruntuhan itu seharusnya menjadi gerbang gunung sekte pedang kita. Aku tak pernah menyangka bahwa setelah sekte kami bubar, masih ada yang bisa mempelajari ilmu pedang kami. Dia terdiam sejenak, lalu menatap Dev dan berkata, kamu punya bakat pedang yang tinggi. Meskipun wilayahmu tidak tinggi, pemahamanmu tentang pedang sangat mendalam. Pedang yang kau gunakan tadi tampak sederhana, tetapi pedang itu mengandung semacam pesona primitif yang bahkan aku merasa rendah terhadapnya. Dev tidak menyangka Ling Sui akan menilainya seperti ini, dan sedikit terkejut. Karena kamu telah mempelajari teknik pedang dari sekte pedang kami, kamu dapat dianggap memiliki hubungan dengan sekte pedang. Ling Sui mengganti topik pembicaraan, sepertinya kau tidak begitu mengenal kota suci pedang. Kebetulan aku akan bertemu dengan seorang tetua yang juga berasal dari sekte pedang dan merupakan penanggung jawab kota suci pedang. Mau ikut denganku? Mata Dev bergerak sedikit. Ia baru saja akan mendapatkan informasi. Jika ia mengikuti Ling Sui menemui penanggung jawab sekte pedang, ia mungkin bisa mendapatkan informasi yang berguna, atau bahkan mengetahui keberadaan Aula Dao jahat. Oke. Dev mengangguk dan setuju, kami baru saja tiba di kota Jiansheng, dan kami ingin mencari seseorang untuk bertanya tentang situasinya. Hu masih bingung mendengarkan apa yang dikatakan di dekatnya. Melihat Dev setuju, ia tidak berkata apa-apa lagi dan mengikuti mereka berdua. Berjalan di jalanan kota pedang suci, Dev melirik Ling Sui di sampingnya dan bertanya, kau baru saja mengatakan bahwa kultivator pria yang bertanding denganmu dalam ilmu pedang bernama Qin Feng, dari Villa Pedang Ilahi. Apakah ada dendam di antara kalian berdua? Bab 5246, tunjukkan tanganmu. Ketika Ling Sui mendengar nama Qin Feng, ia sedikit mengernyit dan berkata dengan nada tidak senang, Villa Pedang Ilahi cukup kuat di langit kelima, dan selalu menganggap dirinya sebagai kultivator pedang ortodoks. Mereka selalu menganggap ilmu pedang sekte pedang kita tidak ortodoks, dan mereka memandang rendah kita dari lubuk hati mereka. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, terutama Qin Feng, yang mengandalkan bakatnya yang baik dan cukup terkenal di kalangan generasi muda kota suci pedang, dan dia selalu mengincar kita, para murid sekte pedang yang telah naik dari surga ketiga. Kali ini, saat kami bertanding ilmu pedang di gerbang kota, dialah yang pertama kali memprovokasi saya, katanya ingin menunjukkan ilmu pedang yang sesungguhnya. Saking marahnya, saya pun mulai bertanding dengannya. Dev mengerti. Pantas saja benturan pedang mereka begitu hebat tadi. Ternyata mereka punya dendam lama. Mana yang lebih kuat di kota pedang suci, Villa Pedang Ilahi atau sekte pedangmu? Tanya Dev lagi. Sulit untuk mengatakannya. Ling Sui menggelengkan kepalanya, Villa Pedang Ilahi memiliki fondasi yang kuat dan banyak murid, meskipun sekte pedang kita hanya memiliki sedikit orang, kita memiliki banyak guru dari generasi yang lebih tua. Jika kita benar-benar sampai pada kesimpulan, tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada siapapun. Namun di kalangan generasi muda, mereka lebih aktif dibandingkan kita. Saat mereka sedang berbincang-bincang, mereka melewati sebuah toko pedang dan mendengar suara pandai besi. Ling Sui menunjuk ke toko dan berkata, kebanyakan kultivator pedang di kota pedang suci bisa menempa senjata mereka sendiri. Pandai besi di sini memiliki keterampilan yang baik, dan banyak orang yang bersedia datang ke sini untuk mengasah pedang mereka. Dev melihat ke arah yang ditunjuknya, dan melihat bahwa toko itu dipenuhi dengan segala macam pedang, bersinar dengan cahaya dingin, dan jelaslah bahwa itu bukan barang biasa. Selain itu, kota pedang suci juga memiliki arena pedang untuk bertanding. Banyak orang pergi ke sana setiap hari untuk bertanding. Mereka dapat bertukar keterampilan pedang dan menimba ilmu. Ling Sui memperkenalkan, ngomong-ngomong, sebentar lagi, kota pedang suci akan mengadakan kompetisi pedang. Banyak kultivator pedang terkenal dari tingkat kelima akan datang untuk berpartisipasi. Mungkin kalian bisa pergi dan melihatnya. Dev mengangguk, dan dia memiliki pemahaman lebih baik tentang kota suci pedang. Ling Sui membawa Dev dan Humazi melewati beberapa jalan dan sampai di daerah yang relatif terpencil. Tidak ada pusat kota yang ramai di sini, tetapi ada lebih banyak bangunan kuno, dan udaranya dipenuhi dengan aroma samar rumput dan pepohonan. Ketika mereka sampai di halaman yang tampak biasa saja, Ling Sui berhenti dan berkata kepada Dev dan Humazi, disinilah tuanku tinggal. Dia punya temperamen yang aneh. Jangan bicara omong kosong saat kalian masuk. Setelah berkata demikian, dia berjalan mendekat dan mengetuk pintu. Siapa itu? Sebuah suara tua datang dari halaman. Tuan, ini aku, Ling Sui, jawab Ling Sui. Datang. Ling Sui mendorong pintu hingga terbuka dan masuk bersama Dev dan Humazi. Halamannya penuh dengan berbagai macam sayuran. Seorang lelaki tua berpakaian linen kasar sedang sibuk bekerja di ladang sayur dengan cangkul di tangannya. Ia tampak seperti petani biasa, tanpa aura seorang biksu. Tuan, saya membawa dua teman untuk menemui Anda, kata Ling Sui dengan hormat.
Pria tua itu berbalik dan melirik Dev dan Humasi. Matanya tampak sayu, tetapi ia seolah mampu melihat isi hati orang-orang. Dia tersenyum dan berkata, Ling Sui, kamu hanya berlatih ilmu pedang. Kapan kamu membawa teman-temanmu kembali? Pipi Ling Sui sedikit memerah, Tuan, ini Dev, dia juga menguasai ilmu pedang sekte pedang kita. Mendengar ini, mata lelaki tua itu berbinar-binar, dan ia menatap Dev dengan saksama. Oh, kau tahu ilmu pedang sekte pedang kami. Anak muda, tunjukkan padaku keahlianmu. Dev ragu sejenak, ia tidak ingin terlalu mencolok, tetapi melihat penampilan lelaki tua itu, ia tampak bukan orang biasa. Mungkin ia benar-benar bisa mendapatkan informasi berguna darinya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan spiritual dalam tubuhnya beredar, dan pedang pembunuh naga muncul lagi di tangannya. Tidak ada gerakan ekstra yang aneh, hanya ayunan pedang sederhana. Bab 5247, Bangunan Informasi. Pedang ini biasa saja, tetapi memiliki pesona yang unik, bagaikan awan dan air yang mengalir, alami dan spontan. Ini adalah jurus dari teknik pedang Liu Yun, yang ia pelajari dari reruntuhan sekte pedang. Mata lelaki tua yang awalnya keruh itu tiba-tiba menjadi cerah. Ia menatap lekat-lekat gerakan Dev, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Hebat, sungguh teknik pedang Liu Yun yang hebat. Pria tua itu tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi, meskipun kau hanya menguasai dasar-dasarnya, kau menguasai mantranya dengan tepat. Kau jauh lebih hebat daripada Ling Sui. Ling Sui melengkungkan bibirnya tanda tidak puas tetapi tidak membantah, jelas-jelas setuju dengan penilaian pria tua itu. Pria tua itu meletakkan cangkulnya, berjalan mendekati Dev, dan menatapnya dengan saksama, anak muda, di mana kau belajar ilmu pedangmu? Katakan dengan jujur. Dev tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia berkata dengan jujur, saya mempelajarinya di sebuah relik di surga ketiga. Saya tidak tahu bahwa itu adalah sekte pedang. Mendengar ini, lelaki tua itu tampak sedih. Aduh, itu memang gerbang gunung sekte pedang kita. Dulu, sekte pedang kita adalah salah satu sekte terkuat di surga ketiga. Aku tak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Dia menghela napas dan berkata kepada Dev dan Humasi, mari kita bicara di dalam. Beberapa orang masuk ke ruangan itu. Ruangan itu berperabotan sederhana, hanya sebuah meja dan beberapa kursi. Orang tua itu menuangkan secangkir teh untuk mereka dan berkata, namaku Mo Chen, dan aku dulunya adalah pemimpin sekte pedang. Ketika sekte menghadapi bencana, saya memimpin beberapa pengikut untuk melarikan diri dari surga ketiga, dan baru saat itulah garis keturunan saya terpelihara. Dev dan Humasi sedikit terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua biasa ini ternyata adalah mantan pemimpin sekte pedang. Senior Mo Chen, apakah kamu tahu istana Dao Jahat? Dev bertanya langsung ke intinya. Ekspresi Mo Chen sedikit berubah ketika mendengar ini, Aula Dao Jahat. Kenapa kau bertanya pada mereka? Saya punya dendam terhadap mereka dan ingin membalas dendam pada mereka. Dev berkata dengan suara berat, mereka ikut serta dalam pemusnahan klan temanku Hu dan mengambil jiwa para anggota klan. Humasi pun berkata dengan penuh semangat, Senior Mo Chen, kau harus membantu kami. Kita harus menyelamatkan jiwa rakyat kita dan membalaskan dendam mereka. Mo Chen terdiam sejenak, lalu berkata, Istana Dao Jahat sangat kuat di langit kelima, dan mereka bertindak tanpa ampun. Mereka ahli dalam mengumpulkan roh dan mempraktikkan keterampilan jahat, sehingga banyak kekuatan yang enggan memprovokasi mereka. Jika Anda ingin membalas dendam pada mereka, mungkin tidak semudah itu. Betapapun sulitnya, kita harus mencobanya. Tatapan Dev tajam. Selama aku bisa menemukan kuil cabang mereka, aku akan menyelamatkan jiwa keluarga Hu bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Mo Chen menatap mata Dev yang penuh tekad dan mengangguk, anak baik, kau punya nyali. Namun, aula cabang aula Dao Jahat tersembunyi sangat dalam dan dijaga ketat. Mustahil bagi kalian berdua untuk masuk. Lalu apakah kamu tahu di mana kuil cabang mereka? Tanya Dev. Mo Chen menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu lokasi persisnya. Aula Dao Jahat beroperasi secara rahasia. Hanya sedikit orang yang tahu tentang aula cabang mereka. Hanya beberapa pejabat tinggi yang tahu situasinya. Dev sedikit kecewa, tetapi dia tidak menyerah, apakah Anda kenal seseorang yang mungkin tahu lokasi cabang kuil jahat? Mo Chen berpikir sejenak dan berkata, ada tempat bernama Gedung Informasi, di Kota Pedang Suci, yang khusus menjual segala macam informasi. Selama kau mampu membayar harganya, kau mungkin bisa membeli informasi tentang cabang olah jalan jahat dari sana. Namun, kekuatan di balik Gedung Informasi sangat misterius, dan sulit untuk mengetahui apakah informasi tersebut benar atau salah, jadi Anda harus berhati-hati. Terima kasih sudah memberitahu saya, senior. Dev berdiri dan berkata, ayo kita ke Gedung Informasi dan melihatnya. Tunggu. Mo Chen memanggilnya, anak muda, bakatmu dalam ilmu pedang sangat hebat. Mengapa kau tidak bergabung dengan sekte pedang kami? Meskipun jumlah anggota kami saat ini tidak banyak, kami masih bisa memberimu beberapa sumber daya pelatihan. Lagi pula, dengan kami di sini, setidaknya di Kota Suci Pedang, tidak ada seorang pun yang berani menindasmu dengan mudah. Bab 5248, bandingkan. Dev tertegun sejenak. Ia tak menyangka Mo Chen akan mengajaknya bergabung dengan sekte pedang.
Dia berpikir sejenak dan berkata, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya hanya ingin balas dendam sekarang, jadi saya khawatir saya tidak punya waktu untuk tinggal di Sekte Pedang untuk berlatih. Mendengar ini, Mo Chen mengelus jenggot abu-abunya, senyumnya tetap ada, tetapi tatapan matanya lebih serius. Anak muda, aku tahu kamu punya kekhawatiran dan takut terlibat dalam pertikaian antara Sekte Pedang kita dan Villa Pedang Ilahi. Tapi kau ahli dalam ilmu pedang Sekte Pedang, dan kau punya hubungan dekat dengan Sekte Pedang kami. Bagaimana mungkin aku bisa melihatmu mengubur bakat hebat ini? Ia minggir untuk memberi jalan ke ruang terbuka di tengah halaman, dan di tangannya, ia menemukan sebilah pedang kayu biasa. Bilahnya berbintik-bintik, dan jelas telah digunakan selama bertahun-tahun. Ayo, kita tanding sebentar saja, dan berhenti setelah selesai. Kalau kau bisa bertahan 100 jurus di tanganku, atau mengalahkanku dengan selisih 1 atau 2 jurus, aku tak akan pernah lagi menyinggung soal membiarkanmu bergabung dengan Sekte Pedang, dan aku akan segera melepaskanmu. Dev mengerutkan kening. Ia tidak ingin menjadi musuh mantan pemimpin Sekte Pedang, tetapi pihak lain bertekad dan jelas tidak berniat membiarkan mereka pergi begitu saja. Ia melirik Humazi di sampingnya dan melihat bahwa Humazi juga tak berdaya. Ia hanya bisa pasrah dan berkata, "Senior, kekuatanku lemah dan aku khawatir aku tak mampu berada di hadapanmu." "Tidak apa-apa, lakukan saja yang terbaik." Mo Chen melambaikan tangannya, sambil mengarahkan pedang kayunya ke tanah dengan santai, "Silakan." Dev menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan spiritual di tubuhnya bersirkulasi. Pedang pembunuh naga berdengung dan cahaya keemasan mengalir. Dia tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari dan dia harus bertarung dengan seluruh kekuatannya. Tubuhnya bergerak, dan ilmu pedangnya dilepaskan. Cahaya pedang bagaikan aliran air yang bergemuruh, menyapu Mo Chen dengan serangan tanpa henti. Mata Mo Chen berbinar dan ia memuji, "Oke." Pedang kayu di tangannya terayun ringan, tampak lambat, tetapi dia selalu mampu menangkis pedang pembunuh naga di saat-saat kritis. Suara, ding-ding-dang-dang, terus bergema. Meskipun gerakan pedang Dev cepat, ia masih belum mampu menembus pertahanan Mo Chen. Pedang kayu biasa itu seakan memiliki kehidupan di tangannya. Terkadang bagaikan akar pohon tua, kokoh bagai gunung Tai, terkadang bagaikan ular yang muncul dari gua, luar biasa cepatnya. Setelah puluhan gerakan, dahi Dev dipenuhi keringat dan dia terkejut. Ia bisa merasakan Mo Chen sama sekali tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Setiap tangkisan yang ia buat tepat sasaran, yang tidak hanya menetralkan serangannya tetapi juga tidak melukainya sama sekali, seolah-olah ia sedang mengajarinya ilmu pedang. "Senior, jika kamu tidak berusaha sekuat tenaga, aku akan mengaku kalah." Dev menyimpan pedangnya dan melangkah mundur, sambil berkata dengan suara berat. Mo Chen tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu hakikat sebenarnya ilmu pedang Sekte Pedang." Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya bergetar dan pedang kayu itu menyerang dengan momentum yang kuat. Pedang ini tampak biasa saja, tetapi membuat Dev merasa tidak ada jalan keluar dan ia hanya bisa menangkisnya dengan pedangnya secara horizontal. Dentang. Dengan suara keras, Dev merasakan kekuatan dahsyat datang, dan pedang pembunuh naga hampir terlepas dari tangannya. Ia terkejut dan mundur berulang kali, darahnya bergolak. Pada saat ini, Mo Chen tiba-tiba menyingkirkan tangan kirinya, memegang pedang hanya dengan tangan kanannya, dan berkata dengan ringan, "Aku akan menggunakan satu tangan, coba lagi." Sekilas terlihat kekeras kepalaan dan keengganan untuk mengakui kekalahan di mata Dev, lalu dia melangkah maju lagi dengan pedang di tangan. Dia menggabungkan teknik pedang Liu Yun dengan niat pedang yang telah dipahaminya, dan gerakan pedangnya menjadi lebih ganas dan cahaya keemasannya lebih menyilaukan. Namun, meskipun Mo Chen hanya menggunakan satu tangan, pedangnya tetap sekuat dinding tembaga, dan betapapun Dev menyerang, ia tak mampu menggoyahkannya. Sebaliknya, ia berulang kali berada dalam bahaya selama serangan balik Mo Chen yang tampak acak. Setelah puluhan gerakan, Mo Chen mengangkat pedang kayunya dan mendarat tepat di punggung pedang pembunuh naga. Dev merasakan pergelangan tangannya mati rasa dan ia tak mampu lagi memegang pedang pembunuh naga. Pedang itu terlepas dari tangannya dan tertancap di ladang sayur tak jauh dari sana dengan bunyi berdentang. Dev berdiri di sana dengan linglung, menatap tangannya yang kosong, merasakan emosi yang campur aduk. Dia berusaha sekuat tenaga, bahkan membakar sebagian energi spiritualnya, tetapi dia bahkan tidak bisa mengalahkan tangan lawannya. Apakah ini kekuatan seorang pendekar pedang top? Bab 5249, tidak puas. Apakah kamu yakin? Mo Chen menyimpan pedang kayunya dan bertanya sambil tersenyum. Dev menarik napas dalam-dalam, membungkuk, dan berkata, "Senior, ilmu pedangmu sungguh hebat. Aku malu kalah darimu. Karena kau sudah menyerah, mari kita bicara tentang bergabung dengan Sekte Pedang." "Senior, aku..." Dev ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Mo Chen tiba-tiba melangkah maju dan menepuk pundaknya secepat kilat. Dev hanya merasakan suatu kekuatan lembut namun tak tertahankan mengalir ke dalam tubuhnya, dan sensasi terbakar langsung datang dari bahunya, seolah-olah ada sesuatu yang dicap di sana. Dia menunduk dan melihat tanda berbentuk pedang berwarna emas pucat muncul di bahunya, memancarkan cahaya spiritual yang redup. "Inilah tanda murid Sekte Pedangku. Mulai sekarang, kau adalah anggota Sekte Pedangku." Mo Chen menepuk bahunya dan berkata dengan nada tegas, "Dengan bakatmu, kau pantas menjadi kakak senior." Ling Xue terlalu tidak sabaran.
kau seharusnya lebih bertanggung jawab atas urusan sekte di masa depan. Ling Xue tertegun saat mendengar ini, kemudian raut wajah gembira muncul di wajahnya, lalu dia membungkuk pada Dev, "Halo, kakak senior." Dev membuka mulutnya, menatap tanda yang tak terhapuskan di bahunya, lalu menatap mata Mo Chen yang penuh harap, dan akhirnya hanya bisa menghela napas tak berdaya. Dia tahu bahwa dirinya sedang direkrut secara paksa. Namun, meskipun Mo Chen kuat, ia tidak memiliki niat buruk. Ia bahkan menunjukkan rasa terima kasih dan kultivasinya di mana-mana. Ia masih bisa merasakan niat ini. Oh, itu saja. Dev tersenyum pahit dan berkata, karena senior begitu ngotot, aku hanya bisa menuruti perintahmu. Mo Chen tertawa dan berkata, hahaha, dengan bergabungnya kamu ke Sekte Pedang kami, Sekte Pedang pasti akan berkembang pesat. Biarkan Ling Xue mengantarmu ke gedung informasi. Dia sudah hafal rutenya. Terima kasih, senior. Dev mengucapkan terima kasih dan mengikuti Ling Xue keluar halaman. Setelah meninggalkan halaman Mo Chen, Ling Xue membawa Dev dan Humazi ke gedung informasi di timur kota. Begitu berbelok di tikungan, saya bertemu beberapa murid muda berseragam Sekte Pedang. Pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan dengan pedang bertatakan permata di pinggangnya. Jelas sekali ia berstatus tinggi. Mata pemuda itu langsung berbinar ketika melihat Ling Xue. Ia segera melangkah maju, senyum hangat tersungging di wajahnya. Adik Ling, kebetulan sekali. Aku baru saja akan datang mencarimu. Aku baru saja mendapatkan sepotong besi dingin, dan aku ingin mengundangmu ke bengkel tempering pedang untuk melihat apakah kau bisa menempa pedang yang praktis. Sambil berbicara, dia melirik ke arah Dev dan Humazi, mengerutkan kening tanpa sadar, dan bertanya dengan nada menyelidiki, siapakah kedua orang ini. Ling Xue menunjuk Dev, nadanya tenang namun dengan keseriusan yang tak terbantahkan, ini saudara Dev. Mulai hari ini, kau akan menjadi kakak tertua di Sekte Pedang kami. Ini adalah senior Humazi, teman dari kakak senior Dev. Kakak senior, beberapa murid Sekte Pedang tertegun sejenak. Mereka saling memandang dengan ekspresi tak percaya. Pria muda yang penuh perhatian itu tertawa terbahak-bahak, menatap Dev dari atas ke bawah, dengan penghinaan yang tak terselubung di matanya. Adik Ling, kau bercanda, kan? Hanya dia, seorang kultivator di alam keabadian yang tersebar, apakah dia layak menjadi kakak senior Sekte Pedang kita? Meskipun Sekte Pedang kita tidak sekuat sebelumnya, kita tidak akan membiarkan seseorang dari alam abadi longgar menjadi kakak senior kita, kan? Dia melangkah maju, sengaja melepaskan aura tingkat ketiga alam abadi duniawi, dan menatap Dev dengan tatapan tertekan, nak, aku tidak peduli jalan mana yang kau pilih. Jika kau ingin menjadi kakak tertua, kau harus bertanya kepada kami, para orang tua, apakah kami setuju? Berani melawanku, kalau kau bisa menahan 3 jurusku, aku akan mengakuimu sebagai kakak seniorku. Beberapa murid lainnya juga mengikuti, benar sekali, kakak senior Li adalah yang terbaik di generasi kita, dan bahkan dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi kakak senior, jadi mengapa kita harus membiarkan orang luar menjadi kakak senior? Humazi mulai tidak sabar menonton dari samping dan hendak berbicara ketika Dev mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Bab 5250, 1 juta batu abadi. Wajah Dev tanpa ekspresi, bahkan tanpa mengangkat kelopak matanya. Ia hanya melirik pemuda bermargali, nadanya nyaris penuh penghinaan, dibandingkan denganku. Apa kau pantas? Pemuda bermargali itu tiba-tiba menjadi marah, sombong. Kau cari mati, dan hendak menghunus pedangnya. Tetapi begitu tangannya menyentuh gagang pedang, cahaya dingin menyambar di depan matanya, begitu cepat hingga dia tidak dapat bereaksi sama sekali. Swoosh! Disertai bunyi pelan, sehelai rambut hitam perlahan terjatuh dan mendarat tepat di telapak tangan terbuka pemuda itu. Semua orang tercengang. Pemuda itu membeku di tempat, masih memegang pedang. Kemarahan di wajahnya belum pudar, tetapi matanya terbelalak ngeri. Murid-murid di belakangnya juga membuka mulut lebar-lebar. Tak seorang pun melihat dengan jelas bagaimana Dev menghunus pedangnya. Mereka hanya melihat kilatan di depan mata mereka, lalu masalah itu selesai. Dev bahkan berdiri di sana tanpa bergerak, seolah-olah tidak terjadi apa-apa barusan, dan hanya membersihkan debu yang tidak ada di lengan bajunya. Ling Xue menyaksikan pemandangan ini, senyum tipis tersungging di sudut mulutnya. Ia melangkah maju dan berkata kepada para murid yang masih bingung, kakak senior tertua yang dipilih oleh guru sendiri pasti memiliki kekuatannya sendiri. Kakak senior Li, kalian harus belajar dari kakak senior Dev di masa depan. Setelah selesai berbicara, ia mengabaikan reaksi para murid. Ia menoleh ke Dev dan Humazi dan berkata, ayo pergi. Jangan tunda urusan kita. Dev mengangguk dan mengikuti Humazi. Setelah ketiga pria itu pergi, para pengikut Sekte Pedang akhirnya terbangun dari mimpi mereka. Pemuda bermargali itu menatap helaian rambut di telapak tangannya, dan lapisan keringat dingin langsung muncul di punggungnya. Pada saat itu, ia benar-benar merasakan ancaman kematian. Jika target Dev bukan rambutnya, melainkan lehernya. Ia menelan ludah dan menatap punggung Dev dan yang lainnya yang semakin menjauh. Ia tak berani lagi memandang rendah mereka. Ia hanya merasakan keterkejutan dan kebingungan di hatinya. Kakak senior Li, apa yang baru saja dia lakukan? Seorang murid di sebelahnya bertanya dengan gagap. Pemuda bermargali itu menarik napas dalam-dalam, suaranya masih sedikit bergetar, entahlah, tapi dengan kecepatan dan ketepatan seperti itu.
Aku khawatir meskipun kita semua bersatu, kita mungkin takkan sebanding dengannya. Beberapa murid saling berpandangan, terdiam sesaat, merasa apa yang terjadi hari ini sungguh aneh. Dalam perjalanan, Humazi tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Nona Ling, menurut Anda, apakah informasi yang dibangun itu dapat dipercaya? Apakah itu penipuan? Sulit untuk mengatakannya. Ling Xue menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah ke gedung informasi, jadi saya tidak tahu apakah informasi itu benar atau tidak. Saya hanya bisa mencobanya. Di bawah kepemimpinan Ling Xue, mereka menemukan gedung informasi. Ini loteng yang tinggi, sepenuhnya hitam dan tampak agak menyeramkan. Dua penjaga berpakaian hitam berdiri di pintu dengan mata tajam, terus-menerus mengamati orang-orang yang lewat. Dev menarik napas dalam-dalam dan berjalan masuk bersama Humazi. Saat memasuki gedung informasi, aroma cendana yang samar-samar tercium di wajah. Perabotan di dalamnya benar-benar berbeda dari suasana suram di luar, dan tampak sangat mewah. Sebuah meja giok besar diletakkan di tengah aula, dan beberapa pelayan berpakaian congsam berdiri mengelilinginya, semuanya cantik dan sopan. Seorang pelayan melangkah maju dan bertanya sambil tersenyum, tamu yang terhormat, informasi apa yang Anda butuhkan? Kami ingin tahu lokasi cabang Balai Dao Jahat, kata Dev langsung. Senyum di wajah pelayan itu membeku sebentar, jelas dia tidak menduga mereka akan menanyakan hal ini. Dia mengamati Dev dan Humazi dari atas ke bawah, lalu berkata, informasi tentang Istana Dao Jahat tidak murah, dan sangat berisiko. Apakah kalian yakin ingin bertanya? Tentu, Dev mengangguk. Berapa? Pelayan itu berpikir sejenak dan berkata, lokasi spesifik aula cabang aula jalan jahat akan menelan biaya 1 juta batu abadi. 1 juta batu abadi, seru Humazi, mengapa kau tidak pergi dan merampoknya? Bab 5251, tanpa diskon. Pelayan itu masih terus tersenyum, Tuan, ini sudah harga terendah. Sulit untuk mendapatkan informasi tentang istana jahat, dan kita harus menanggung risiko besar. Harga ini sangat wajar. Dev mengerutkan kening. Meskipun ia telah memperoleh 1 juta batu abadi dari Zhao Tianyi, jumlahnya tentu saja tidak sedikit, dan ia tidak tahu apakah informasi itu benar atau tidak. Bagaimana jika informasinya salah? Tanya Dev. Kami di Information House menghargai kredibilitas dalam berbisnis, dan kami tidak akan pernah menjual informasi palsu, tegas pelayan itu. Jika informasinya salah, kami akan mengembalikan uang Anda sepenuhnya. Dev memikirkannya dan berkata, baiklah, saya akan membelinya. Dia mengeluarkan 1 juta batu abadi dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada pelayan itu. Tunggu sebentar, Ling Xue menghentikan Dev, lalu menatap pelayan itu dan berkata, kami dari Sekte Pedang, bisakah Anda memberi kami diskon? Menurut Ling Xue, 1 juta batu abadi hanyalah sebuah angka astronomi. Perlu diketahui bahwa para kultivator biasa mengandalkan batu abadi untuk latihan mereka. Lagi pula, mereka tidak punya cara lain untuk mendapatkan sumber daya lain. Jika 1 juta ini diperlihatkan kepada Sekte Pedang, kekuatan pengikut Sekte Pedang secara umum akan meningkat pesat. Jadi Ling Xue ingin pihak lain memberinya diskon dan membuatnya lebih murah. Maaf, Tuan Kota ada di sini, kami tidak akan memberimu diskon. Kata pembantu itu dengan sikap bangga. Kamu, Ling Xue langsung geram saat melihat sikap pelayan itu. Baiklah, mari kita inventarisasi. Dev menghentikan Ling Xue. Pelayan itu mengambil batu abadi itu, menghitungnya, lalu menyerahkan sebuah catatan kepada Dev, cabang kuil jalan jahat berada di lembah angin hitam di sebelah barat kota. Di sana dijaga ketat, jadi Anda harus berhati-hati. Humazi tercengang, saya membayar 1 juta untuk informasi ini, dan hanya itu. Menurut Humazi, informasi yang dibeli seharga 1 juta yuan itu pasti diperoleh dengan susah payah setelah dipanggil ke manajemen puncak gedung informasi dan kemudian diperiksa di ruang rahasia. Hanya sebuah catatan kecil dan 1 juta batu peri. Mau apa lagi? Apa aku harus tidur denganmu? Kalau mau informasi, aku kasih saja. Pembantu itu memutar matanya dan berkata. Brengsek, Humazi sedikit marah. Kalau saja dia tidak bertemu dengan wanita seperti itu di kota suci pedang ini, melainkan di hutan belantara, Humazi pasti sudah membiarkan dia merasakan sendiri senjata baja miliknya. Dev mengambil catatan itu, membukanya dan melihat bahwa catatan itu memang berisi lokasi lembah angin hitam. Dia menyimpan catatan itu dan berkata kepada pembantu itu, terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan gedung informasi bersama Humazi dan Ling Xue. Dev, apakah kita akan pergi ke lembah angin hitam sekarang? Tanya Humazi. Jangan terburu-buru. Dev menggelengkan kepalanya. Lembah angin hitam dijaga ketat. Kita bisa mati kalau ke sana sekarang. Ayo kita kembali dan bersiap dulu, baru kita selidiki situasinya besok. Rasanya tidak sepadan menghabiskan 1 juta batu abadi. Ling Xue masih merasa kasihan pada 1 juta batu abadi itu. Ini bukan soal layak atau tidaknya. Pihak lain sudah jelas menentukan harganya dan kami bersedia membelinya. Ini bukan penjualan paksa. Dev tersenyum tipis, tampak sangat berpikiran terbuka. Kalian akan pergi ke lembah angin hitam, apakah kalian ingin aku membawa beberapa murid sekte pedang untuk menemani kalian? Ling Xue bertanya. Tidak perlu, kami hanya ingin tahu. Akan merepotkan jika terlalu banyak orang.
Dev menggelengkan kepalanya. Baiklah kalau begitu, hubungi aku jika ada sesuatu, kata Ling Sui dan pergi. Dev dan Hu Mazi kembali ke penginapan. Dev mengeluarkan catatan itu dan dengan saksama mempelajari lokasi lembah angin hitam. Hu Mazi terus menggambar jimat di sampingnya, bersiap untuk pertempuran. Keesokan paginya, Dev dan Hu Mazi berganti pakaian yang tidak mencolok, diam-diam meninggalkan penginapan, dan menuju ke lembah angin hitam di sebelah barat kota. Lembah angin hitam terletak 500 mil di sebelah barat kota Pedang Suci. Angin hitam bertiup di sana sepanjang tahun. Lembah itu menyeramkan dan menakutkan, dan hanya sedikit orang yang berani mendekatinya. Setelah mereka berdua meninggalkan kota, mereka berencana mencari Nanbatian. Dengan Nanbatian di sekitar, mereka tidak perlu takut apapun. Bab 5252, Kekuatan yang Mengerikan. Tetapi setelah mencari-cari, mereka tidak dapat menemukan jejak Nanbatian. Apakah orang ini akan pergi? Kata Hu Mazi. Tidak, dia pasti mengalami sesuatu. Biarkan dia sendiri untuk saat ini, kita akan pergi sendiri. Dev tahu bahwa Nanbatian tidak akan pernah pergi sendirian, dan dia masih mempercayai kesetiaan Nanbatian. Dev dan Hu Mazi menuju ke Black Wind Mountain. Lembah angin hitam tampak seperti sudut yang ditinggalkan oleh langit dan bumi, disapu oleh angin gelap sepanjang tahun. Angin membawa pasir hitam halus, yang menghantam bebatuan dengan suara berderak. Dari kejauhan, terdengar seperti jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang tersakiti sedang menangis tersedu-sedu. Patung batu hitam di kedua sisi pintu masuk lembah tingginya 10 kaki dan tampak seperti yaksa yang ganas dengan api hijau samar di rongga mata mereka, seolah-olah mereka menatap setiap makhluk hidup yang mencoba mendekat. Patung itu dipenuhi bercak-bercak merah tua. Saat didekati, tercium bau darah bercampur karat dan pembusukan. Bau itu adalah bau darah para biarawan yang telah terkontaminasi selama bertahun-tahun. Di pintu masuk lembah, terdapat dinding-dinding batu hitam curam yang ditutupi retakan-retakan tak berdasar. Angin bertiup melalui celah-celah, menghasilkan siulan melengking, terkadang seperti jeritan wanita, terkadang seperti auman binatang buas. Mendongak, langit tertutup awan tebal kelabu hitam, bahkan sinar matahari pun tak mampu menembusnya. Yang bisa kulihat di bawah langit redup hanyalah bebatuan bengkok tak terhitung jumlahnya, bagaikan cakar hantu yang terentang, menjulang tertiup angin. Begitu indera spiritual Dev memasuki lembah, ia merasakan bau darah yang lengket menghampirinya. Baunya begitu pekat hingga hampir memadat menjadi substansi, bercampur dengan energi iblis membentuk kabut merah muda yang perlahan mengalir di lembah. Tidak ada tanaman lembah biasa di tanah, hanya tanah coklat tua. Rasanya lembut saat diinjak, seperti spons yang berlumuran darah. Sesekali, kita akan menginjak benda tajam, dan ketika kita melihat ke bawah, ternyata itu adalah tulang yang setengah patah. Sekelompok bangunan samar-samar terlihat di kedalaman lembah. Semuanya terbuat dari batu hitam, dan atapnya dilapisi genteng ungu tua, yang memancarkan kilau aneh diterpa angin kencang. Di ruang terbuka di antara gedung-gedung, terdapat banyak senjata berkarat dan sejumlah pakaian compang camping yang tidak dapat dikenali berserakan di sana-sini. Saat angin bertiup, pakaian-pakaian itu terangkat seperti hantu, memperlihatkan tanah coklat tua di bawahnya. Itu sama sekali bukan tanah, melainkan lapisan tebal keropeng darah yang mengeras menjadi cangkang keras. Yang paling membuat kulit kepala orang geli adalah selain suara gesekan pasir dan kerikil yang tertiup angin, ada juga suara kunyahan samar-samar. Sesekali terdengar teriakan samar dari dalam rumah batu, namun segera setelah terdengar suara itu, teriakan itu terhenti karena angin kencang, dan hanya menyisakan rintihan pelan yang kemudian menghilang tertiup angin. Energi iblis di sini tak lagi dingin dan suram, melainkan membawa sensasi haus darah yang mendidih. Setiap helainya seakan dipancing keluar dari genangan darah, melekat erat di kulit, membuat orang menggigil tak terkendali. Dev dan Hu Mazi bersembunyi di lembah yang jauh, dan melihat ke arah pintu masuk lembah di bawah naungan bebatuan. Lebih dari 10 kultivator iblis berbaju zirah hitam, memegang bilah tajam, mengamati sekeliling dengan waspada. Aura mereka setidaknya berada di puncak alam abadi bumi tingkat keempat. Di antara mereka, terdapat 2 kultivator alam abadi bumi tingkat kelima. Aura mereka berat dan pekat, dan jelas mereka tidak mudah dihadapi. Ya ampun, situasi ini lebih serius dari yang kita bayangkan. Hu Mazi merendahkan suaranya dan mendecak lidahnya, hanya kita berdua, apalagi masuk untuk menyelidiki, kita mungkin akan ketahuan begitu mendekati pintu masuk lembah. Dev tidak mengatakan apa-apa, alisnya sedikit berkerut, dan pikiran spiritualnya dilepaskan secara diam-diam, seperti jaring tak terlihat, perlahan-lahan meluas ke lembah angin hitam. Energi iblis di lembah itu memang kuat, tetapi sama sekali berbeda dengan aura dingin dan suram para pembudidaya iblis di aula dao jahat yang berspesialisasi dalam memurnikan jiwa. Energi iblis di sini lebih ganas dan haus darah, dengan hasrat merampok yang primitif, seakan selalu menginginkan darah segar. Indra keilahiannya dengan hati-hati menghindari para pembudidaya iblis yang berpatroli dan mencoba menjelajah lebih dalam untuk melihat apakah ada tatanan ikonik dari istana dao jahat. Bersambung.